Halo semuanya, hari ini aku dapat design challenge dari salah satu company. Aku kepikiran untuk ngedokumentasiin itu dan jadiin konten. Biar teman-teman bisa lihat proses aku buat ngejalani design challenge-nya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang juga lagi ngerjain design challenge. Oke, kita mulai. Sebelum itu aku mau ngasih personal opinion terkait design challenge itu sendiri. Sebenarnya aku bukan seorang yang suka gitu ngerjain design challenge karena pada kenyataannya ngedesain itu bukan suatu yang kita kasih PR-nya gitu ke seorang desainer terus nanti balik tim bakal dapat hasilnya gitu. Aku lebih prefer proses yang kayak whiteboarding challenge dimana kita langsung dihadapin sama recruiternya, sama usernya juga gitu. Biasanya bareng sama desainer yang lebih senior dan design manager. Jadi lebih bisa ngasih lihat thinkingnya gitu. Cuman belum terlalu umum mungkin di Indonesia dan aku mungkin bisa bahas itu di video yang lain. Biasanya yang kulakuin untuk design challenge ini itu tergantung dari design challenge-nya. Dia biasanya minta nge-redesign produknya mereka atau mau bikin produk baru yang nggak ada hubungannya gitu sama company-nya mereka gitu. Nah, pertama ketika kita dapat emailnya, pastiin kita baca dengan seksama briefnya. Ini contoh, aku berusaha untuk nggak ngasih tahu nama company-nya. Aku coba untuk ku sensor, tapi nanti di video aku akan coba kasih tahu konteks yang cukup biar teman-teman kebayang nge-solve-nya gimana, kira-kira dari usernya dan problemnya tuh apa yang mau di-solve. Nah, ini contoh desain briefnya. Sebagai contohnya ini di review apps-nya, terus kita diminta untuk identify usability gaps sama pain points. Bisa kalian coba dengan evaluasi existing apps-nya aja. Ya kita install terus kita coba pakai, terus kita lihat ada gap yang lumayan kerasa atau nggak, mungkin misalkan dari copy text-nya atau dari secara visualnya. Kemudian pain points ini biasa lebih kerasa kalau kita pakai langsung aplikasinya. Jadi coba install, pakai, terus rasain kira-kira ada experience yang nggak enak nggak di sana. Terus base your own insights, ya, oke. Mending nanti dari usability gaps dan pain points-nya kita akan coba kumpulin insights dan kita redesign and enhance selected screens-nya. Oke, ya ini udah clear lah. Modern UI design principles. Nah ini sebenarnya nggak ngerti aku. Definisi modern tuh gimana? Kita desain trends yang sekarang tuh apa emangnya? Latest design industri apa? Pakai AI, 3D. Cuman kalau ini bisa balik ke selera masing-masing aja. Pas lagi ngerjain desain test, kalian senengnya yang kayak gimana? Dan nggak harus yang jadul banget. Misalkan kalian udahlah nggak ada pakai desain yang flat design. Mungkin yang sekarang lagi nyobanya buttonnya itu lebih nonjol, bukan yang flat lagi. Oke. Optimize user experience, flow usability. Oke. Ini overall usability ini menarik karena gimana cara kita mastiin yang kita desain itu secara usability-nya udah bagus. Aku kepikiran buat dari prosesnya ini nanti bakal ada selipin testing ke user. Maintain visual consistency current design system while introducing meaningful improvement. Nah, ini aku agak kurang suka sebenarnya sama design challenge itu yang redesign produknya mereka sendiri. Karena istilahnya gini, banyak kompetisi terus nanti semua submit gitu. Misalnya dari 10 desainer yang pilih cuma satu. Ada jaminan nggak desain yang 9-nya tadi nggak dipakai gitu buat idenya ini. Jadi istilahnya lebih ke ya sayembara lah. Ini lomba sayembara. Nah, ini bener kan? Incorporate brand colors and follow guidelines. Berikutnya tasknya. Ini tasknya. Dia minta kita examine passenger journey and flow. Oke, berarti ada kemungkinan kita bakal nge-screenshot screen dari aplikasinya, terus bikin satu flow, terus nanti kita bisa kasih catatan apa aja nih yang perlu di evaluasi atau di improve. Version of observation, ini bisa dengan kita lihat tadi atau pakai sendiri. View improve screen using existing one experience. Nah ini penting juga dari valuables ya. Kalian mesti pastiin yang kalian kasih itu dalam bentuk apa. Dia minta at least 6-8. Boleh lebih, tapi kalau kurang nggak boleh ini. UI screen with accompanying explanation, ya kalau bisa menjelaskan lah dari desain itu kenapa ini aku ambil decision ini dan itu.
A brief presentation, PDF or slides. Oke, berarti dia maunya PDF slides ya. Kalau gitu, saya jangan kirim pakai Figma. Outlining leadership style, key improvement, and phase. Nah, ini menarik, challenge phase. Jadi, aku kebayangnya kalau ada yang kalian stumble upon nanti pas lagi ngerjain, terus ada limitasi resource, misalkan aplikasinya itu emang nggak bisa kalian install, misalnya ada beberapa aplikasi yang emang cuma ada di platform tertentu, misalnya cuma di Android atau cuma di iOS, kalian bisa tulisin aja, tapi tetap juga ngasih tahu kira-kira kalau misalkan ini bisa dilakuin di aplikasi tertentu, misalnya di iOS tadi, tapi cuma ada di Android, kalian kira-kira mau improve-nya kayak gimana. Jadi tetap ngasih lihat thinking kalian peduli terhadap problemnya. Nah, paling dari sini ya aku mau coba tanya ke recruiter nanti terkait dari redesign-nya. Kita mau base-nya MVP atau ceritanya resource-nya lagi banyak banget. Kenapa perlu tanya balik? Kita email balik, itu nandain kita peduli sama challenge-nya gitu. Enggak. Jadi ngasih lihat kalau kita nanti kerja bareng mereka juga, nggak semerta-merta dikasih task terus langsung dikerjain. Kita baca dulu, kita tanya juga, kita klarifikasi, dan pengalaman aku ngelakuin itu malah dapat apresiasi dari HR-nya, bukan ngerasa mereka menjadi terbebankan gitu. Mereka oh iya berarti ini anak kritis juga gitu, detail dia terhadap briefnya. Lanjut yang berikutnya, yaitu ngeriset tentang company-nya, karena ini kita mau ngeredesign aplikasi yang udah ada. Usahakan kita ngelakuin riset dulu lah, minimal ngelihat website produknya dan apps reviewnya. Nah, dari sini tujuannya apa? Jadi sebagai landasan, karena kalau misalkan kalian cuma pakai aplikasinya aja, mungkin itu jadi dari personal aja ya gitu. Tapi kalau kalian bisa dapat apps review dan bisa dapat nih misalkan yang bintang 1, bintang 2, itu bisa jadi landasan untuk improvement. Nah, ini aku kasih salah satu contohnya. Kalian bisa cari di App Store atau misalkan pokoknya mulai dari Google aja. Cari misalnya ini contoh ya, Gojek App gitu. Kalian bisa cari di App Store atau di Play Store. Kemudian cari di review, ulasan. Nah, ini udah kelihatan langsung nih bintang 3, bintang 1, bintang 1. Kalian bisa cek juga misalkan ini hanya untuk ponsel tablet, paling relevan atau terbaru. Kalau misalkan paling relevannya udah terbaru, ini 5 Mei, udah cukup lah. Tapi kalau kalian mau cari yang paling terbaru lagi, boleh. Cuman usahakan jangan cari yang kayak gini, terlalu nggak bisa ngasih informasi apa-apa gitu ke kita sebagai desainer. Atau yang kayak gini, nah ini juga nggak bisa dikasih, nggak bisa jadi landasan apa-apa. Cari yang relevan aja gitu. Nah, ini ya ini bisa jadi landasan. Kita coba lakuinnya gini aja, di screenshot terus masukin ke Figma kalian. Ambil nggak usah banyak, ya 20, untuk kalau punya bisa lebih lah boleh. Dan coba cari yang berkaitan sama experience-nya. Nah, ini aplikasi jengkel buat pengen GoFood, saat error server padat merayap. Kecuali kalian bisa kebayang dari komen yang kayak gini kalian bisa improvement apa. Tapi saranku kalian coba cari yang relate ke UI atau experience flow-nya dulu. Tapi kalau nggak ada hal yang secara teknis, itu sebenarnya juga bisa kita improve secara experience. Nah, itu dulu dari aku di tahap pertama ini. Next-nya, kita akan coba benchmark dan evaluasi existing flow. Itu kayak gimana. Kayak itu aja dari aku untuk series kali ini. Like untuk support channel ini, follow biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Thank you.